Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 356. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Melihat ekspresi marah beberapa teman Lina tersenyum bangga. Melalui mereka menyebarkan hal-hal ini. Reputasi Ariel buruk, tetapi melindungi citra Kauri tidak akan membiarkan orang luar berpikir bahwa Kauri meninggalkan Ariel. Pihak yang lemah ini bisa mendapatkan lebih banyak simpati. Dan tentu saja tidak ada yang akan mengatakan bahwa Kauri tidak. Adapun seberapa parah Ariel akan dimarahi, Lina tidak peduli. Dia tidak berencana untuk menjadi ibu mertua Ariel lagi. Dan Lina percaya bahwa Ariel tidak akan pernah menyangkal hal-hal ini untuk melindungi Kauri. Dan dia pasti akan menanggung keburukan itu secara diam-diam. Ini laki-laki, seorang bajingan yang rendah hati dan tidak berguna berani melakukan hal seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan? Lina berkata sambil menghela nafas. Ariel ini, pasti karena hubungan baik dengan keluarga Nicholas. Itu sebabnya dia selingkuh. Dia berani melakukan sesuatu yang salah pada Kauri. Dia telah berada di keluarga Wijaya selama bertahun-tahun. Betapa lembutnya dia, nasi yang sudah dia makan. Ayo jalan. Hal semacam ini, jika ada 2 atau 3, itu tidak boleh ditoleransi. Hanya kasihan Kauri, yang akan dikhianati oleh pria semacam ini. Beberapa saudara perempuan menyerang Ariel tanpa menunjukkan belas kasihan. Merendahkan Ariel menjadi sia-sia. Pada saat ini, Kauri, yang berada di perusahaan, tidak tahu apa-apa. Dia sibuk dengan pekerjaannya, dan dokumen di mejanya menumpuk seperti gunung. Sejak Adrian pergi, dia adalah satu-satunya yang dapat menangani semua yang ada di perusahaan, dan tidak ada yang dapat membantunya membagikannya. Jadi Kauri sekarang memiliki beban yang sangat berat di pundaknya. Untungnya, pembentukan grup Wibowo belum membentuk perusahaan keluarga Wijaya. Shock. Jika tidak, Kauri akan mengalami lebih banyak sakit kepala. Kauri, ini waktunya makan siang. Ayo makan dulu. Lucy datang ke kantor Kauri dan berkata. Kauri berkata tanpa mengangkat kepalanya. Kamu pergi dulu. Aku belum lapar. Lucy tahu bahwa dia terbawa oleh pekerjaan. Tetapi begitu banyak pekerjaan. Saya tidak bisa menyelesaikannya dalam beberapa saat. Jadi mengapa tidak pergi makan malam? Ini hanya waktu untuk makan. Itu tidak akan menunda pekerjaanmu. Apakah kamu tidak ingin makan jika kamu tidak menyelesaikannya? Kamu tidak bisa mati kelaparan. Lucy berjalan ke Kauri dan membawanya tangan secara langsung. Kauri tersenyum tak berdaya dan berkata, biarkan aku pergi dulu. Aku akan membersihkan kantor pusat. Oke. Meskipun aku tidak bisa memberimu kelembutan Ariel, tapi aku harus menjagamu untuknya. Dan aku tidak bisa membiarkanmu terbakar, tubuh. Lucy tersenyum. Ketika datang ke Ariel, ekspresi Kauri menjadi lembut. Dan sekarang dia takut dia tidak tahu betapa dia mencintai Ariel. Kamu hanya ingin mencari seseorang untuk membayar tagihan. Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Kata Kauri. Lucy meletakkan tangannya di pinggulnya dengan ketidakpuasan dan berkata, Kauri, jangan terlalu meremehkan orang. Bagaimanapun, saya juga seorang pencari nafkah sekarang. Jika Anda takut saya akan mengambil keuntungan dari Anda, saya akan membayar hari ini. Sebaiknya kamu simpan uangmu untuk membeli kosmetik. Aku juga berharap kamu bisa menemukan pacar lebih cepat. Kauri bercanda. Pipi Lucy melotot karena marah. Dia berkata, apakah kamu pikir aku jelek? Aku bertarung denganmu. Keduanya berkelahi seperti anak-anak. Hanya saudara perempuan yang benar-benar memiliki hubungan yang baik yang akan memiliki suasana seperti itu. Setelah pertengkaran, keduanya meninggalkan perusahaan bersama. Ada banyak restoran dan makanan cepat saji di dekatnya. Dan keduanya memilih keluarga yang paling sedikit tempat. Segera setelah saya duduk di kursi, saya mendengar seseorang berkata, pernahkah Anda mendengar bahwa Kauri dan Ariel masih bercerai? Saya tidak berharap mereka bertahan setelah bertahun-tahun. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika ini terjadi,
Banyak orang mengira mereka akan segera bercerai. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa 3 tahun telah berlalu dan tidak ada gerakan sama sekali. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba sekarang? Saya mendengar bahwa Ariel yang curang. Bermain dengan wanita di luar dilakukan oleh Kaori. Si gelandangan ini bahkan berselingkuh. Dia terlalu kasihan pada Kaori. Beberapa gadis berdiskusi dengan suara rendah. Meskipun masalah ini hanya waktu fermentasi kecil, itu telah menyebar sangat luas. Karena saudara perempuan Lina bukan orang biasa, mereka terhubung dengan sangat baik. Ada ratusan legenda, dan setengahnya Bandung sekarang tahu tentang masalah ini. Ketika Kaori dan Lucy mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Sebagai saudara perempuan Kaori, Lucy sangat menyadari hubungan antara Kaori dan Ariel, dan insiden Ramos itu tidak lebih dari kesalahpahaman. Adapun Kaori, itu bahkan lebih konyol. Sebagai orang yang terlibat, dia tidak tahu apa-apa, dan dari mana orang-orang ini mendapatkan berita palsu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Kaori dan Ariel bisa bercerai? Mendengar sekelompok orang berdiskusi semakin sengit, Lucy tidak bisa menahan diri untuk berdiri dan berkata, "Siapa yang berbicara omong kosong? Ini adalah cerita dari Ibu Kaori. Itu tidak akan pernah palsu. Bibiku adalah teman Lina. Lina memberitahunya masalah ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Jangan tunjuk siapapun di sini." Setelah Lucy mendengar kata-kata ini dia tercengang. Apakah ini berasal dari mulut Lina? Bagaimana mungkin? Mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal-hal ini? Setelah duduk lagi, Lucy bertanya kepada Kaori. "Kaori, ada apa? Apa yang ibumu lakukan?" Kaori menundukkan kepalanya untuk menghindari ketahuan oleh orang lain, dan berkata, "Seharusnya tidak. Itu mungkin palsu, berita. Ibu saya tidak akan berbicara buruk tentang Ariel sekarang. Dan bahkan lebih tidak mungkin untuk mengarang hal-hal seperti itu yang tidak ada." Mengetahui identitas Ariel, meskipun Lina tidak menunjukkan banyak rasa takut pada Ariel, dia tidak juga untuk memprovokasi hal-hal ini. Jadi Kaori berpikir kemungkinan besar itu hanya cerita palsu. "Mengapa kamu tidak menelepon Bibi dan bertanya?" kata Lucy cemas. "Pasti ada alasan." Lucy tidak ingin komentar buruk ini terus menyebar. "Tidak. Aku akan bertanya kapan aku pulang malam ini. Aku masih punya pekerjaan yang harus dilakukan di sore hari. Cepat makan," kata Kaori. Lucy berpikir bahwa ini sangat tidak mungkin. Karena Kaori tidak terburu-buru. Mengapa Kaisar tidak terburu-buru untuk Kasim? Setelah kembali ke perusahaan setelah makan malam, Kaori selalu gelisah. Itu selalu terasa seperti sesuatu akan terjadi. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk pulang kerja, Kaori tidak melihat Ariel di pintu perusahaan. Hati Kaori kosong, dan dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa Ariel juga sangat sibuk baru-baru ini. Mungkin tidak punya waktu untuk menjemputnya. Kembali ke rumah, Kaori menemukan bahwa Lina dan William ada di rumah, dan mereka duduk di ruang tamu. Tampak seperti sedang menunggunya. "Bu, tahukah kamu bahwa ada desas-desus di luar sana sekarang bahwa seseorang mengatakan bahwa aku menceraikan Ariel? Dan mereka juga mengatakan bahwa kamu mengatakannya." "Kamu mengatakan itu tidak lucu," kata Kaori sambil tersenyum. "Kamu memang bercerai. Dan kamu bahkan menandatangani perjanjian perceraian. Bukankah dia memberitahumu?" Lina berkata dengan tenang. Senyum di wajah Kaori berangsur-angsur mengeras, dan nadanya berubah. Dia berkata, "Kapan saya menandatangani perjanjian perceraian? Bu, jangan mengolok-olok saya. Ini adalah perjanjian perceraian. Anda bisa lihat sendiri." Lina berkata. Kaori bergegas ke meja kopi dan mengambil perjanjian perceraian. Itu memang memiliki tanda tangan dia dan Ariel di atasnya. Dan tanda tangan itu jelas tidak dipalsukan. Bagaimana mungkin? Dia bahkan belum membaca perjanjian perceraian. Bagaimana dia bisa menandatangani hal seperti itu? Kemarin, dengan keras, pikiran Kaori meledak seperti guntur musim semi. Dia menandatangani kontrak tadi malam. Saat itu, dia tidak membaca isi kontrak. Mungkinkah itu perjanjian perceraian? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang saya tanda tangani tadi malam adalah sebuah kontrak. Bagaimana mungkin itu adalah perjanjian perceraian? Kaori menggelengkan kepalanya dengan pucat.
Pupil matanya melebar. Kontrak itu palsu. Itu hanya untuk menutupinya. Tampaknya Ariel telah banyak berpikir untuk menceraikanmu. Lina berkata dengan ringan. Arti dari kata-kata ini jelas untuk meletakkan semua tanggung jawab Ariel. Ekspresi William di samping sangat tidak wajar. Itu jelas diatur oleh Lina. Tapi sekarang, dia benar-benar meminta Ariel untuk mengambil tanggung jawab ini. Yang terlalu tak tahu malu. Bagaimana ini bisa? Kenapa dia ingin menceraikanku? Aku tidak percaya. Di mana Ariel? Kauri bertanya pada Lina dalam keadaan linglung. Bersambung.